Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang paling besar pahalanya adalah ahli Al-Quran. Mereka mulia karena kalam Allah. Mereka menghiasi lisan dan menerangi hati dengannya. Mereka mendapatkan kelebihan dari Allah dan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah, serta sibuk dengan majelis-majelis zikrullah. Lidah mereka tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka betah membaca kitab Allah. Akhlak mereka diterangi hidayah dan cahaya Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang kepunyaanlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah kembali semua urusan." Quran Surat Asy-Syura ayat 52-53. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu untuk berlangganan di Wiki Channel. Aktifkan lonceng kamu agar kamu mendapatkan info update kami seputar dakwah dan pondok pesantren Wadil Quro. Jangan lupa like dan share di akun media sosial kamu agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Betapa banyak hati yang keras menjadi lunak ketika mendengar Al-Quran. Betapa banyak masyarakat yang rusak menjadi baik karena mendengarkan Al-Quran. Di antara contoh orang yang tumbuh di atas kitab Allah, yang selalu meramaikan majelis dengannya dan menyibukkan lisan dengannya, adalah kisah seorang lelaki yang hafal Al-Quran. Ia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain tanpa meminta upah, hingga akhirnya ia berusia senja. Tulangnya semakin lapuk dan ia sudah mencapai usia yang sangat tua hingga hilang ingatannya. Ia lupa semua yang ia ketahui sampai nama-nama anaknya sendiri. Kondisi ini terus ia jalani selama kurang lebih 20 tahun. Tetapi yang menakjubkan, dalam rentang waktu yang begitu lama tersebut, ia mampu menghafalkan Al-Quran tanpa salah satu ayat pun dan satu kalimat pun. Suatu hari, tepatnya di waktu sahur, lelaki ini tiba-tiba memanggil nama putra sulungnya. Padahal ia sudah lupa sejak 20 tahun yang lalu. Ketika sang anak mendengar panggilan itu, ia merasa sangat gembira dan berkata, ingatannya telah pulih. Akal dan kebenarannya sudah kembali. Maka ia menyahut, "Aku wahai ayah, apa yang ayah inginkan?" Ia berkata, "Anakku, apakah kamu melihat dua orang lelaki tampan yang masing-masing mengenakan sorban putih? Semoga Allah senantiasa menjagamu, ayah. Aku tidak melihat apapun. Barangkali ayah pernah bermimpi melihatnya, tetapi sebenarnya tidak ada," jawab anak itu. Sang ayah berkata, "Anakku, aku benar-benar melihatnya. Cara nyata di depanku sekarang. Aku heran, mengapa kamu tidak melihatnya?" Setelah itu ayahnya berkata lagi, "Anakku, aku pamit kepadamu. Aku pamit pada keluargamu. Dan aku pamit akan meninggalkan dunia ini. Semoga Allah mengumpulkan kita di negeri kemuliaannya, di tempat yang disenangi di sisi Rob yang maha berkuasa." Sejurus kemudian ia mengangkat telunjuknya untuk menyatakan tauhid terhadap Robnya. Setelah itu ia berucap, "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Lalu rohnya melayang dan nafasnya terhenti selesai mengucapkan kalimat ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa kalimat terakhir yang ia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim dengan sanad sahih. Barangkali kisah seperti ini terasa aneh untuk sementara orang, padahal tidaklah aneh, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika nyawa sampai ke tenggorokan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat." Quran Surah Al-Waqiah ayat 83-85. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang hamba beriman meninggal dunia dan menghadap akhirat, maka turunlah para malaikat berwajah putih dari langit. Wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dan hanut dari surga, hingga mereka duduk mendekatinya sejarak pandangan mata." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Kuzaimah, dan lain-lain dengan sanad sahih. Dalam biografi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu dikisahkan bahwa ketika hendak meninggal dunia, ia berkata, "Dudukkan aku."
maka ia didudukkan. Setelah itu ia berkata, "Ilahi, akulah hamba yang ketika engkau perintah, aku menyepelekan, yang ketika engkau larang, aku menentang." Ia mengulang-ulang kata-kata itu hingga 3 kali. Setelah itu ia berkata, "Akan tetapi tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah." Lalu ia tongakkan kepalanya dan memandang dengan tajam. Orang-orang berkata, "Engkau melihat dengan pandangan begitu tajam, wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Sungguh aku melihat warna hijau. Mereka bukan manusia, bukan pula jin." Akhirnya beliau meninggal saat itu juga. Di dalam lain riwayat disebutkan bahwa ia berkata kepada keluarganya, "Keluarlah kalian." Mereka pun keluar. Kebetulan di pintu rumah ada Maslamah bin Abdul Malik dan saudarinya Fatimah yang juga istri Umar yang sedang duduk-duduk. Tiba-tiba mereka mendengarnya berkata, "Selamat datang wahai wajah-wajah yang bukan wajah-wajah manusia dan bukan pula jin." Setelah itu ia membaca firman Allah, "Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Qasas ayat 83. Suaranya semakin lama semakin pelan. Lalu mereka masuk ke ruangannya. Ternyata beliau sudah memejamkan mata, menghadap kiblat dan meninggal dunia. Ini termasuk kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan di dunia. Para malaikat itu akan memberinya kabar gembira dengan wajah putih dan lembaran amalan yang bersih, dengan amalan baiknya, dengan menutup hidupnya yang baik, dan dengan keridhaan Rob kepadanya. Para malaikat juga memperlakukannya dengan ramah ketika mencabut nyawanya. Ini termasuk karomah yang agung yang hanya terjadi pada diri orang yang jujur terhadap Robnya, ikhlas dalam amalnya, dan mengikuti sunnah Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.